Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di pembelajaran kimia dasar 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan laju reaksi. Apa sih yang disebut dengan persamaan laju reaksi? Persamaan laju reaksi adalah sebuah persamaan fungsi dari konsentrasi zat-zat reaksi atau reaktan yang menunjukkan laju reaksi secara keseluruhan dari suatu reaksi kimia. Jadi dari persamaan laju reaksi ini, ketika kita sudah menemukan persamaan laju reaksinya, maka kita bisa menentukan seberapa cepat laju reaksi ini ketika konsentrasi reaktannya itu diubah menjadi lebih besar ataupun lebih kecil. Seperti itu. Karena konsentrasi reaktan ini menjadi sebuah fungsi yang menentukan dari seberapa cepat laju reaksi itu berlangsung. Untuk persamaan laju reaksi sendiri, rumusnya sebagai berikut, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N, di mana V adalah laju reaksi keseluruhannya, K adalah tetapan laju reaksi, di mana nilai K ini sangat tergantung pada jenis reaksi dan suhu reaksi. Artinya, setiap reaksi memiliki nilai K yang berbeda-beda antara satu reaksi dengan reaksi yang lain. Dan sangat bergantung pada suhu, artinya dalam reaksi yang sama, namun pada suhu yang berbeda akan memiliki nilai K yang berbeda. Sehingga nilai K ini sangat spesifik pada suhu tertentu dan pada jenis reaksi tertentu. Dan satuan K bergantung pada order reaksi secara keseluruhannya. A dan B di sini adalah konsentrasi dari reaksi A dan B. Sedangkan M dan N adalah order reaksi terhadap konsentrasi A dan B, di mana M adalah order reaksi terhadap konsentrasi A dan N adalah order reaksi terhadap konsentrasi B. Order reaksi itu apa? Order reaksi adalah bilangan pangkat yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi zat reaksi terhadap laju reaksi itu sendiri. Dan kita harus menentukan nilai M dan N ini dalam suatu percobaan. Atau nilai dari order reaksi dari masing-masing reaktan dari suatu percobaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya seperti berikut. Dari reaksi A ditambah B menjadi C didapatkan data sebagai berikut, di mana percobaan reaksi A dan B menjadi C ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan variasi konsentrasi A dan B-nya, di mana konsentrasi A dan B sama-sama 0,1 pada percobaan pertama menghasilkan laju reaksi 6 molar per jam. Untuk yang kedua, di mana konsentrasi A 0,1 molar dan B 0,2 molar didapatkan laju reaksi 12 molar per jam, dan di mana konsentrasi A 0,2 molar dan B 0,2 molar didapatkan laju reaksi 48 molar per jam. Tentukan persamaan laju reaksinya. Untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama kali kita harus menentukan order reaksi dari masing-masing reaktan, yaitu reaktan A dan reaktan B. Kita awali misal untuk menentukan order reaksi A dari konsentrasi A maksudnya ya. Maka kita di sini mencari nilai mencari nilai B yang sama atau konsentrasi B yang sama. Di sini konsentrasi B yang sama didapatkan pada percobaan nomor 2 dan nomor 3. Sehingga kita tuliskan saja untuk rumus kecepatan reaksinya atau persamaan laju reaksinya, yaitu untuk percobaan 2 dan 3. Tadi V2 per V3 ya. Dimana tadi seperti pada slide sebelumnya, di mana V2 sama dengan K ya. K dikali konsentrasi A 2 pangkat M dikali konsentrasi B 2 pangkat
N dibagi dengan K dikali konsentrasi A 3 pangkat M dikali B 3 pangkat N. Lalu kita masukkan ya, di mana kecepatan reaksi yang kedua yaitu 12 molar per second. 12 dibagi dengan 48 sama dengan nilai K-nya belum diketahui, K dikali konsentrasi A2-nya dan 0,1 pangkat M dikali konsentrasinya 0,2 pangkat N dibagi dengan K dikali 0,2 pangkat M dikali 0,2 pangkat N. Nah, sekarang kita selesaikan. Nilai K di sini sama, kita bisa coret ya, sama dengan 1. Di sini 0,2 pangkat N dan 0,2 pangkat N ini juga sama, bisa kita coret. Sehingga tersisa ini. Nah, untuk persamaan ini secara matematika bisa dituliskan ya, kita sederhanakan ya. 12/48 itu kita sederhanakan menjadi 1/4. Ya, sama dengan, karena ini sama-sama pangkat M, bisa kita tuliskan ya. Ini kita sederhanakan juga agar lebih gampang. Jadi 1/2 pangkat M. Nah, di prinsip matematika seperti ini. Nah, sekarang kita cari nilai M-nya. 1/2 pangkat M sama dengan 1/4. Berarti nilai M-nya berapa? Nah, berarti di sini kan berarti 1 pangkat M dan 2 pangkat M. 1 pangkat M sama dengan 1, ini bisa berapa aja karena 1 ya. 2 pangkat berapa menjadi sama dengan 4? Ternyata 2 pangkat 2. Jadi nilai M-nya adalah sama dengan 2. Untuk mencari order reaksi B, caranya sama seperti order reaksi A. Jadi kita cari konsentrasi A yang sama. Order reaksi untuk B. Di sini konsentrasi A yang sama yaitu di percobaan 1 dan percobaan 2. Sehingga kita tulis di sini V1 per V2 sama dengan K dikali A1 pangkat M dikali B1 pangkat N dibagi dengan K dikali A2 pangkat M dikali B2 pangkat N. Nah, kita masukkan angkanya 6/12 sama dengan K dikali 0,1 pangkat M dikali 0,1 pangkat N dibagi dengan K dikali 0,1 pangkat M dikali 0,2 pangkat N. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. Ini bisa kita coret. Dan ini 0,1 pangkat M dan 0,1 pangkat M juga bisa kita coret. Sehingga ini sisanya kita sederhanakan. 6/12 sama dengan 1/2. Sama dengan ini juga kita sederhanakan menjadi 1/2 pangkat N. Berarti nilai N-nya adalah sama dengan 1. Nah, kita sudah temukan order reaksinya. Berarti tinggal berapakah nilai K-nya. Untuk mencari nilai K-nya, kita masukkan ke salah satu data percobaan. Bisa data nomor 1, 2, atau 3. Nah, kita coba ya untuk nilai K. Di sini saya coba masukkan ke data nomor 1. Ya, sehingga kita tuliskan V sama dengan K dikali konsentrasi A, pangkatnya berapa, ordernya A, 2 ya, dikali konsentrasi B, ordernya B berapa, 1 di sini. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Untuk data nomor 1 yaitu 6, kita tuliskan sekalian dengan satuan ya, karena satuan K itu berbeda-beda, maka kita harus cari. Molar per jam, kita tulis di sini, sama dengan K, konsentrasinya yaitu 0,1 molar pangkat 2, dikali 0,1 molar pangkat 1. Ya, pangkat 1 nggak usah tulis ya. Sehingga 6 molar jam
pangkat min 1 bisa saya tulis seperti ini, sama dengan K. 10 pangkat 0,1 kita bisa tulis 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 di pangkat 2 jadi 10 pangkat min 2. Molar pangkat 2 dikali 0,1 bisa kita tulis jadi 10 pangkat min 1 molar. Sehingga kita tulis jadi 6 molar jam pangkat min 1 sama dengan K. Di sini kita kalikan jadi 10 pangkat min 3 molar pangkat 3. Sehingga nilai K sama dengan 6 molar jam pangkat min 1 per 10 pangkat min 3 molar pangkat 3. Nah, seperti ini. Sehingga ini molarnya, ya, satuannya bisa kita coret. Ini jadi 2. Sehingga nilai K kita sederhanakan jadi 6 kali 10 pangkat 3 molar pangkat min 2 jam pangkat min 1. Ini untuk nilai K-nya. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah persamaan laju reaksinya, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang tadi karena nilai K dan nilai orde masing-masing reaktannya sudah ketemu. Sehingga jawabannya adalah V sama dengan K-nya berapa? 6 kali 10 pangkat min 3 molar pangkat min 2 jam pangkat min 1 dikali konsentrasi A pangkat ordenya A berapa? 2 dan dikali konsentrasi B ordenya 1. Jadi seperti ini untuk persamaan laju reaksinya. Oke, kita masuk ke contoh soal kedua. Perhatikan data eksperimen sebagai berikut ya. Di sini ada konsentrasi C dan konsentrasi D-nya divariasikan dan di sini satuannya adalah detik ya. Satuannya itu waktu. Ya. Kita tahu bahwa rumus yang di awal kan V sama dengan delta konsentrasi reaktan ya. Reaktan dibagi dengan perubahan waktu. Nah, dari sini kita ketahui bahwa laju reaksi atau V ini berbanding terbalik dengan waktu. Atau bisa kita tulis V sama dengan 1 per T. Oke, gitu. Berbanding terbalik dengan waktunya. Seperti itu. Sehingga caranya sama seperti yang sebelumnya, hanya divariasikan sedikit. Ya, karena V-nya jadi 1 per T, karena di sini yang diketahui adalah waktu. Sehingga untuk mencari, misal kita cari orde reaksi C, karena awalnya kita harus mencari orde reaksinya. Untuk mencari orde reaksi C, maka kita butuh konsentrasi D yang sama. Di sini kita temukan untuk percobaan 1 dan 2. Jadi V1 per V2 sama dengan K dikali konsentrasi C1 pangkat M dikali konsentrasi D1 pangkat N dibagi dengan K dikali konsentrasi C2 pangkat M dikali konsentrasi D2 pangkat N. Karena V yang ini yang kita waktu, maka dan V itu 1 per T, maka kita tuliskan saja ya 1 per 36 dibagi dengan 1 per 18 sama dengan K dikali 0,1 pangkat M 0,4 pangkat N dibagi K dikali 0,2 pangkat M dan 0,4 pangkat N. Ini bisa kita coret. Dan persamaan ini karena 1 per 36 per 1 per 18 secara matematika bisa kita tulis menjadi 18 per 36 sama dengan
Ini kita sederhanakan menjadi 1/2 pangkat M. Ini juga kita sederhanakan jadi 1/2 sama dengan 1/2 pangkat M, sehingga nilai M-nya sama dengan 1. Sehingga order reaksi C adalah 1. Untuk mencari order reaksi D, itu caranya sama, ya. Order D. Nah, kita pakai mana nih yang sama untuk konsentrasi C-nya, yaitu data 3 dan 4. Berarti kita pakai V3/V4 sama dengan K dikali C3 pangkat M dikali D3 pangkat N dibagi dengan K dikali C4 pangkat M kali D4 pangkat N. Kita masukkan 1/9/1/18, ya, sama dengan K dikali 0,4 pangkat M kali 0,4 pangkat N dibagi K dikali 0,4 pangkat M dikali 0,2 pangkat N. Nah, ini kita sederhanakan jadi 18/9 sama dengan, ini kita coret karena sama. Ini kita sederhanakan menjadi 4/2 pangkat N. Kita geser menjadi sini, ya. Ini kita sederhanakan jadi 2 sama dengan ini kita sederhanakan jadi 2 pangkat N, sehingga nilai N sama dengan 1 juga. Selanjutnya kita mencari nilai K-nya. Ya, nilai K kita masukkan ke salah satu. Kita masukkan ke percobaan nomor 1. V sama dengan K dikali konsentrasi C pangkat berapa? Pangkat 1, ya. Dikali konsentrasi D pangkat 1. Karena M dan N-nya sudah ketemu. Sama caranya 1/36 sekon. Ya. Sama dengan K. Di sini 0,1, ya, kita tulis jadi 10 pangkat min 1 M atau molar. Di sini 0,4 kita tulis menjadi 4 kali 10 pangkat min 1 M. Sorry, ini ada M-nya. Sehingga nilai K sama dengan 1 dibagi, ini kita kali silang berarti ini jadi ke bawah, ya. 36 sekon dikali 10 pangkat min 1 M dikali 4 kali 10 pangkat min 1 M. Sehingga menjadi 1/36 kita kali 4 menjadi 144, ya. 10 pangkat min 1 kita kali 10 pangkat 1 jadi dikali 10 pangkat min 2. Itu. Satuannya jadi molar pangkat 2 dan second. Nah, seperti itu. Nah, ini kita hitung 1/144. Ini jadi 10 pangkat min 2 kita ke atasin, ya, menjadi 100 berarti. Seratus dibagi dengan 144 sama dengan sini kita hitung jadi 0,694, ya. Satuannya ini masih di bawah, kita ke atasin jadi molar pangkat min 2 sekon pangkat min 1. Ini untuk nilai K-nya. Sehingga kalau yang di sini ditanyakan adalah persamaan laju reaksinya, maka tinggal kita masukkan di sini, ya, nilai K, C, dan D-nya, ya. Kita masukkan menjadi V sama dengan 0,694 molar pangkat min 2 sekon pangkat min 1
dikali konsentrasi C pangkat 1, atau bisa kita tidak tulis karena pangkat 1, dan dikali konsentrasi D pangkat 1 juga. Nah, ini untuk persamaan laju reaksinya. Contoh soal yang ketiga, ini berupa contoh soal cerita. Suatu reaksi A ditambah B menjadi C berlangsung dalam waktu 30 detik. Bila konsentrasi A dinaikkan 2 kali dan B tetap, maka reaksinya menjadi 7,5 detik. Sedangkan bila konsentrasi B dinaikkan 3 kali dan A-nya tetap, maka berlangsung selama 10 detik. Tentukan order reaksinya. Baik, di sini kita kerjakan. Langkah pertama kita harus memvisualisasikan dari soal cerita ini menjadi bentuk tabel seperti yang kita kerjakan di soal-soal sebelumnya. Sehingga di sini misal ada konsentrasi A dan di sini pasti konsentrasi B. Lalu di sini kita kasih waktu, ya, waktunya dalam detik. Nah, kita misalkan konsentrasi awal itu X misal. Konsentrasi awalnya X. Nah, ini Y misal, sorry. Yang B-nya kita ganti menjadi Y. Lalu waktunya 30 detik. Nah, kondisi kedua, konsentrasi A dinaikkan 2 kali lipat. Sehingga di sini menjadi 2X. Dan B-nya tetap, di sini tetap Y berarti. Nah, lajunya jadi 7,5 detik. Lalu untuk yang ketiga, B-nya dinaikkan jadi 3 kali. Jadi 3Y berarti. Sedangkan A-nya tetap X. Lajunya jadi 10 detik. Jadi 10. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Berarti kita cari order reaksi A dulu ya. Order reaksi A. Dimana order reaksi A berarti kita cari B yang sama, yaitu ada di persamaan nomor 2. Ya. Persamaan nomor 1 dan 2. Sorry, 1 dan 2. Berarti V1 per V2 sama dengan K dikali konsentrasi A1 pangkat M dikali konsentrasi B1 pangkat N dibagi K dikali konsentrasi A2 pangkat M dan di konsentrasi B2 pangkat N. Nah, karena di sini waktu seperti pada contoh soal yang kedua, maka kita jadikan 1 per T untuk V-nya. Jadi 1 per 30 dibagi dengan 1 per 7,5 sama dengan K dikali X pangkat M dikali Y pangkat N dibagi K dikali 2X pangkat M dikali Y pangkat N. Nah, ini yang sama kita coret. Ini sama ya. Ini jadi 7,5-nya jadi ke atas ya. 7,5 per 30 sama dengan X per 2X pangkat M. Ini kita sederhanakan menjadi 1 per 4 sama dengan X-nya bisa kita coret di sini 1 per 2 pangkat M. 1 per 2 pangkat berapa agar menjadikan 1 per 4? Di sini berarti nilai M ya sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari order reaksi untuk B. Caranya sama, berarti cari dari A yang sama, yaitu di 1 dengan 3. Ya, berarti V1 per V3 sama dengan K dikali A. 1 pangkat M
dikali B1 pangkat N dibagi K dikali A3 pangkat M dikali B3 pangkat N. Kita masukkan 1/30 dibagi dengan 1/10 sama dengan K dikali X pangkat M. Nah, berarti gini ya. Ini bisa kita hapus saja lah kurungnya. Nah, lalu Y pangkat N dibagi K dikali X pangkat M dikali 3Y pangkat N. Nah, ini bisa kita coret K-nya, X pangkat M-nya juga bisa kita coret. Karena sama, ini jadi 10/30 sama dengan Y/3Y pangkat N. Kita sederhanakan menjadi 1/3. Ini kita sederhanakan juga, Y-nya bisa kita coret menjadi 1/3 pangkat N. Sehingga nilai N-nya adalah 1. Nah, di sini kita bisa menemukan orde masing-masing, yaitu untuk A adalah ordenya 2 dan B ordenya 1. Ya, itu saja untuk penjelasan persamaan laju reaksi. Untuk agar lebih paham lagi, maka kita harus terus berlatih. Nanti kita akan berlatih di kesempatan yang lain. Selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.